Berjumpa kembali di dalam pelajaran norma. Kita melanjutkan materi norma. Tepatnya di sini yang pertama kita akan mempelajari manfaat kalau kita patuh atau menjalankan norma dalam masyarakat. Adapun manfaatnya ya yang kita dapat di sini, mohon maaf saya tunjukkan 3 gambar. Ini yang manfaat, ini masih manfaat, ini kalau kita tidak menjalankan seperti ini. Ya, ini maksud dari gambar yang saya munculkan. Pertama di sini saya bacakan manfaat menjalankan norma. Pertama, menjaga kebudayaan masyarakat. Seperti kebiasaan salaman tetap terjaga atau budaya masyarakat Indonesia itu tetap ada. Itu maksudnya menjaga kebudayaan masyarakat. Manfaat kedua, mencapai integrasi sosial atau dapat integrasi itu menyatukan segala perbedaan dalam masyarakat dan terhindar dari perpecahan. Yang ketiga, mewujudkan keteraturan sosial atau sikap patuh mewujudkan ketertiban dan kedamaian. Keempat, mengendalikan perilaku masyarakat. Yang kelima, melindungi orang yang lemah. Itu adalah manfaat menjalankan norma dalam masyarakat. Kemudian, kita perlu belajar apa sih yang menyebabkan adanya pelanggaran norma? Kenapa ada orang melakukan pelanggaran norma? Di sini ada beberapa faktor penyebab adanya pelanggaran norma di masyarakat. Yang pertama, sebelum saya membacakan ini, lihat di sebelah. Ini adalah contoh penyebab yang sering terjadi. Ketika di rumah seperti ini akan besarnya seperti apa. Kemudian atau karena begini, nah ini juga pengaruh dari pelanggaran norma. Nanti kalau dia pengangguran, dia butuh kerja, ternyata nggak dapat, dia menjadi apa? Apakah dia tetap sabar menunggu supaya dapat pekerjaan, ataukah dia melakukan kejahatan supaya dapat uang, kan begitu? Itu maksud gambar ini. Oke, saya bacakan faktor penyebabnya satu persatu. Yang pertama, proses sosialisasi yang tidak sempurna. Nah, atau tempat sosialisasi yang pertama itu adalah di keluarga. Ketika kedua orang tua tidak mendidik anaknya dengan benar, maka akan kamu jawab sendiri. Jadi ketika tempat dia pertama sosialisasi itu mengenal segala sesuatu, tapi di situ tidak bersifat sempurna, ada yang kurang. Nah, seperti ini gitu, dia akan seperti apa pribadinya? Akan melanggar norma atau tidak melanggar norma begitu. Kemudian pengaruh lingkungan. Lingkungan dari lingkup kecil sampai lingkup yang paling besar. Nah, di keluarga bagaimana, di sekolah bagaimana, di masyarakat bagaimana. Nah, itu sangat berpengaruh bagi seorang melanggar atau tidak melanggar norma. Yang ketiga adalah kebutuhan ekonomi. Nah, ini gambar yang saya tunjukkan. Kemudian selanjutnya keempat, tepatnya ingin menjadi individu yang bebas. Atau kan setiap manusia itu punya sifat-sifat, salah satunya sifat pembangkang. Jadi dia ingin bebas, jadi dia melakukan apa yang dia mau, tidak sesuai dengan aturan, begitu maksudnya. Kemudian penyebab selanjutnya adalah longgarnya penegakan atau pelaksanaan norma. Ya, orang yang melanggar itu bukannya dinasihati atau dihukum karena dia bisa bayar, nah akhirnya dia nggak dihukum. Di sini berarti yang utama itu adalah bukan menjalankan norma, yang penting ya udah bayar aja gitu. Jadi perlu adanya ketegasan dalam penegakan kalau ada yang melanggar norma. Kalau ada anak yang nakal, jangan dibiarkan, jangan disayang-sayang, tapi dikasih tahu bahwa ini tidak boleh, ini boleh. Kenapa boleh begini? Karena kenapa tidak boleh begini? Bukan udah biar tidak masalah, ya udah biarin aja lah gitu. Nah, jangan seperti itu. Kemudian mental. Nah, mental. Ada orang yang melanggar norma tapi tidak merasa malu.
Semakin lama dia semakin merasa tidak malu. Jadi semakinlah dia ada pelanggaran yang lebih parah. Ini adalah faktor-faktor penyebab adanya pelanggaran norma. Selanjutnya, apa yang akan terjadi jika apa akan menjadi akibat jika melanggar norma? Nah, di sini sanksi merupakan elemen penting dalam norma. Sanksi adalah salah satu akibat, ya, akibat melanggar norma. Hukuman, sanksi itu hukuman yang dijatuhkan kepada siapapun yang tidak mematuhi norma yang berlaku. Nah, di sini tujuan diberikan sanksi adalah untuk alat menyadarkan seseorang. Pemberian sanksi diharapkan memberikan manfaat, meminimalkan perilaku yang melanggar norma. Kata lainnya, jika melanggar norma akan dapat sanksi. Dengan adanya sanksi itu diharapkan orang itu tidak melakukan lagi. Kamu boleh lihat lagi di materi sebelumnya yang saya share ke kalian sanksi-sanksi norma. Ya, ada sanksi-sanksi norma di situ dari yang ringan sampai yang paling berat. Jadi, sanksi adalah akibat jika melanggar norma. Kamu diejek, kamu diomongin, kamu merasa bersalah atau dikucilkan atau dipenjara atau bahkan dihukum mati, di Indonesia itu ada. Itu adalah akibat jika melanggar norma dalam masyarakat. Kemudian selain itu juga ada di sini akibat yang terjadi jika melanggar norma dalam masyarakat. Pertama, keretakan hubungan. Keretakan itu maksudnya pecah, ya, tidak erat, tidak akrab, gitu. Kedua, perubahan kepribadian pada individu. Dia punya rasa benci, dendam, atau curiga, tidak percaya karena dia pernah mencuri, ya. Bisa dipercaya enggak, ya? Nah, seperti itu. Atau dia pernah melakukan pelanggaran ke kamu, kamu ingat lama, dendam gitu. Dia bohong sama saya dan seterusnya. Nah, ini karena melanggar norma tuh seperti itu. Kemudian kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia. Nah, seperti ini nih dan ini. Nah, ini pelanggaran norma. Adanya pelanggaran norma, ada pihak yang tidak puas, ada pihak yang merasa dendam, benci, curiga, seperti ini akhirnya. Kemudian dominasi yang mengarah pada penaklukan salah satu pihak dalam konflik. Jadi akhirnya nanti ada konflik, jadi ada nanti pihak menang, ada yang kalah. Ya, pemenang udah jelas jadi pihak yang punya dominasi. Kemudian setelah lihat tadi manfaat dan akibat, supaya karena kita lihat yang dampaknya itu tidak bagus, ya. Jadi di sini diharapkan ada upaya pencegahan, ada upaya supaya tidak terjadi pelanggaran norma dalam masyarakat. Pertama adalah dibiasakan, pembiasaan. Nah, pembiasaan seperti apa? Pembiasaan yang sifatnya menjadi budaya. Dia bukan hanya kebiasaan satu orang, tetapi banyak, itu namanya budaya. Jadi pembiasaan seperti apa? Pembiasaan budaya malu, artinya sikap malu jika melanggar norma. Kalau contoh kalian malu mencontek. Kemudian budaya selanjutnya adalah pembiasaan budaya tertib, yaitu membiasakan tertib dimanapun kita berada. Yang paling sederhana adalah antri yang benar kemanapun. Jangan kamu langsung berpikir antri itu harus ke bioskop, di rumah juga bisa antri. Kalau mau ngomong ke orang tua kamu di saat corona begini, kamu di rumah gitu ya, antri jika ingin mendapatkan apa, jangan semaunya. Nah, itu budaya antri sederhana, itu tertib namanya. Kemudian budaya bersih. Budaya bersih yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur serta bersih dari tindakan-tindakan kotor, ya. Bersih pakaiannya oke, tapi bersih juga dalam perilaku, itu maksudnya, ya. Ini adalah pembiasaan yang perlu dibiasakan dari kecil. Sangat perlu, manfaatnya pasti orang itu tidak akan melanggar norma. Kemudian
Teladan ini kedua nih, selain kebiasaan tadi ada teladan. Nah, makanya kalau di Indonesia itu ada artis-artis atau luar, kalau dia melakukan kejahatan itu langsung kesorot. Karena kalau namanya idolanya jahat, di sini nanti pengikutnya juga jahat. Tetapi idola pertama itu adalah orang tua. Awal sekali kalian idolakan, kita idolakan adalah orang tua. Ya, orang tua menunjukkan yang baik, kita teladani baik. Orang tua teriak, kita teladani teriak, seperti itu. Jadi kalian sebagai anak sekolah tolong melihat teladan baik orang tua, guru, artis. Lihatlah yang memberikan contoh baik. Tirulah yang teladannya bisa baik. Jangan tiru yang tidak baik. Kamu mengidolakan seseorang yang tidak baik, otomatis kamu pun fansnya itu menjadi tidak baik. Kamu di sini akan menjadi pelanggar norma. Kemudian selain teladan, penyadaran. Apa itu penyadaran? Adanya keinginan dari dalam diri untuk tidak melanggar norma, jadi sadar gitu. Dia mengerti, oh iya ya, nggak usah diomongin, dia sadar sendiri. Nah, di sini faktor yang menyebabkan adanya kesadaran itu berasal dari diri pribadi dan lingkungan, baik keluarga ataupun masyarakat. Dia melihat orang lain, dia tidak diingetin, tapi dia sadar sendiri, oh ternyata itu tidak boleh. Di sini maksudnya itu. Kemudian pengawasan. Di sini orang tua dan guru suka mengingatkan kamu, karena tugas kami adalah mengawasi kalian. Kami sudah pernah mengalami seusia kalian. Kami tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kamu pun tahu, tapi terkadang lupa, sehingga kami sebagai pengawas mengingatkan. Selanjutnya, adanya penghargaan dan hukuman bagi yang taat dan melanggar norma. Iya, betul. Harusnya ada penghargaan dan hukuman. Hukuman sudah jelas, pelanggar norma udah jelas dari kamu lihat ciri-ciri norma kemarin itu ada namanya sanksi atau hukuman. Tetapi perlu juga orang itu diberi penghargaan karena telah taat menjalankan norma. Begitu. Itu sangat perlu untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma dalam masyarakat. Selain itu, masih ada upaya pencegahan pelanggaran norma. Di sini ada preventif atau pencegahan, represif itu pada saat terjadi pelanggaran. Contohnya seperti melakukan pengaturan lalu lintas itu preventif, memberikan surat tilang bagi yang sedang melanggar lalu lintas seperti tidak pakai helm. Ketika kamu di jalan langsung dicegat, itu namanya represif. Tapi kalau namanya pengaturan lalu lintas itu sebelum kamu dikasih tahu itu preventif, ya. Itu adalah upaya lain mencegah terjadinya pelanggaran norma. Selain norma, sangat erat kaitannya dengan keadilan. Kemarin kita sebelumnya belajar tentang norma, juga di sini erat kaitannya dengan keadilan. Kalau norma berjalan dengan benar, maka akan terjadi adil. Di sini ada saya tunjukkan gambar. Kalau kamu pergi ke pengadilan pasti akan ada gambar seperti ini. Ini kalau kamu lihat ini sekilas kayak timbangan. Iya, betul, ini timbangan. Tetapi yang namanya keadilan itu adalah seimbang. Tidak ada pilih kasih. Tidak ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Harusnya sama-sama diuntungkan. Kenapa kita bahas keadilan? Karena di sini anakku, ingat norma hukum. Norma hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Terdapat dalam pasal 1 ayat 3. Negara hukum artinya negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Ada tokoh yang bernama A.V. Dicey. Dia mengatakan negara hukum mengandung 3 unsur. Supremacy of law atau tidak boleh ada kesewenang-wenangan. Equality before of law atau setiap orang sama di mata hukum. Dan yang ketiga adalah human rights yang artinya jaminan hak asasi manusia dalam hukum. Ini berhubungan dengan keadilan atau tepatnya norma hukum ataupun Indonesia yang disebut dengan negara hukum. Apa itu keadilan?
di sini saya munculkan, saya minta kalian silahkan buka buku sumber kalian halaman ini, ya. Kemudian nanti kamu di situ menemukan berasal dari mana kata keadilan serta arti kata adil, ya. Berasal dari mana kata keadilan, kemudian arti kata adil, baru selanjutnya arti keadilan itu sendiri. Kemudian ada juga keadilan menurut tokoh Plato dan Aristoteles. Yang keempat selanjutnya ada 3 jenis keadilan. Di sini destruktif, legal, dan komutatif. Jadi saya minta di sini kalian tulis di buku catatan ini yang akan kalian kumpulkan hari ini. Tolong lihat waktu, kumpulkan sesuai dengan jamnya, jangan terlambat, dan boleh dihias catatan kalian. Selanjutnya, norma hukum tidak terpisah dari keadilan. Ini yang tadi saya sebut. Adapun secara garis besarnya, fungsi norma hukum adalah pertama, memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku di masyarakat, kemudian sebagai alat rekayasa masyarakat, sebagai sarana pembentukan masyarakat khususnya sarana pembangunan, dan sebagai senjata dalam konflik sosial. Itu adalah di sini ada beberapa fungsi norma hukum.